Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak bapak semua, pada kesempatan kali ini bapak akan mencoba menjelaskan tentang macam-macam tanda baca. Mungkin di kelas 2 anak bapak semua sudah belajar, tapi bedanya dengan kelas 3. Kelas 3 itu contohnya 3 huruf atau lebih. Baik, sebelum bapak melanjutkan, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam-macam tanda baca. Yang pertama itu adalah fathah. Fathah itu artinya baris di atas. Ini lambang baris di atas. Contohnya adalah ba. Yang kedua kasroh. Kasroh itu artinya baris di bawah. Ini lambang baris di bawah. Contohnya adalah ti. Yang ketiga doma. Doma itu adalah baris di depan. Ini lambangnya baris di depan. Contohnya adalah su. Kita lihat dalam contoh. Contoh dalam 3 huruf yang berbaris fathah, kasroh, dan doma. Ini yang pertama baninu. Ba-nya berbaris fathah. Ni-nya berbaris kasroh, nu-nya berbaris doma. Gimana bentuk latinnya? Ini latinnya ba, ni, nu. Yang kedua banati. Huruf ba dan nun sama-sama berbaris fathah, sedangkan ti berbaris kasroh. Latinnya banati. Contoh yang ketiga, natina. Na-nya berbaris fathah, ti-nya berbaris kasroh, nun-nya berbaris fathah. Ini latinnya natina. Yang keempat, nabuta. Na-nya fathah, ba-nya domah, ta-nya fathah. Ini latinnya nabuta. Itulah penjelasan dari Bapak tentang fathah, kasroh, dan domah. Mudah-mudahan Bapak semuanya paham. Selanjutnya adalah latihan. Rubahlah kata berikut dengan huruf Latin maupun huruf hijaiyah. Soal nomor 1 sampai nomor 5 itu mencari huruf Latinnya. Sedangkan soal nomor 6 sampai soal nomor 10 mencari huruf hijaiyahnya. Itulah penjelasan dari Bapak dan dikerjakan di buku latihan Beki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melafalkan kata yang berbaris fathah, kasroh, dan domah. Sebelum kita melanjutkan, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang harakat fathah, kasroh, dan domah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas melafalkan kata yang berharakat fathah, kasrah, dan domah dalam 3 huruf. Pertama, harakat fathah. Ada 3 huruf contohnya. Wa doa. Latinnya adalah wa doa. Wa, do-nya bertitik di bawah dan a-nya ada apostrof. Apostrof itu adalah koma di atas, koma terbalik di atas. Ini sudah Bapak semua pelajari kelas 2. Selanjutnya harakat kasrah, contoh fihima. Ini fihima, semuanya kasrah. Jadi semuanya berbaris kasrah i, h-nya juga i, m-nya juga i. Selanjutnya domah. Harakat domah, contoh numusu, numusu. N dan U, nu, M, umu, S, usu. Semuanya biasa tulisannya. Selanjutnya ada gambar yang Bapak lihat. Di sini bisa dilihat ada latihan membaca. Bacalah lafal-lafal berikut ini dengan fasih dan lancar. Baik, ikuti di rumah ya Bapak semua. Kalamu, malatu, syufiya, suila, mana'a, mihada, nuzila, ulifa, nusuki, ulubi, bisuali, satajidu, lanubiza, fazubiha, dodidu, lalilu, laanu, syabahu, namusu, matoru. Ini Bapak harapkan diulang-ulangi di rumah dan dibaca supaya lancar dan fasih. Selanjutnya ini ada tugas dan latihan. Tulislah kata berikut dengan huruf Latin maupun huruf hijaiyah. Yang nomor 1 sampai nomor 5 itu anak Bapak mencari huruf Latinnya.
Sedangkan nomor 6 sampai 10 itu mencari huruf hijaiyahnya. Semoga Bapak semua paham. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tanda sukun, harakat sukun atau tanda mati. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak, harakat sukun atau baris mati ini lambangnya. Bapak semua udah tahu lambangnya, baik yang sudah membaca Iqra atau membaca Al-Quran. Ini lambangnya bulat dan kecil. Gimana kita tahu itu harakat sukun? Ternyata ada tanda-tanda sukun. Yang pertama berbentuk bulatan kecil, ya. Dia berbentuk bulatan kecil, bentuknya bulat kecil. Selanjutnya berada di atas huruf hijaiyah. Dia bulat kecil dan berada di atas huruf hijaiyah. Dia tidak pernah berada di bawah atau di samping, dia berada di atas huruf hijaiyah. Selanjutnya huruf mati berbunyi jika bersambung dengan huruf hidup sebelumnya. Dia berada atau bisa dibaca kalau dia berada sesudah huruf hidup. Apa itu arti huruf hidup? Arti dari huruf hidup itu adalah huruf yang berbaris. Apapun barisnya, mau baris di atas, baris di bawah, atau di depan. Nah, inilah tanda-tanda dari sukun. Pertama dia bulat kecil, yang kedua berada di atas huruf hijaiyah, yang ketiga dia berada sesudah atau dia berbunyi atau bisa disambung dengan huruf sebelumnya yang hidup, bukan mati. Kalau dia berada di awal tidak bisa dibaca. Itu makanya dia berada sesudah huruf hidup. Contoh nih lam. Huruf apa yang mati di sini adalah huruf mim nih, huruf mim yang mati di sini. Baik, selanjutnya kita lihat contoh. Ini contoh ada hamla yang huruf bergaris merah ini adalah mim mati. Nah, inilah dia sukun, tanda mematikan huruf hijaiyah. Hamla hanya punya titik di bawah. Hamla hanya adalah H yang punya titik di bawah. Itu contohnya. Selanjutnya jam'a. Ini jam'a masih sama. Yang sukun di sini adalah huruf mim. Jam'a. Di sini adalah huruf mim yang mati, jam'a. Tapi perlu diingat, jangan lupa ini ainnya pakai apostrof. Jangan lupa dia pakai apostrof. Karena ain itu pakai apostrof. Apostrofnya duluan, baru ada huruf A. Mungkin itulah penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak semua paham tentang harakat sukun atau baris mati. Selanjutnya kita latihan membaca. Ini ada falahum, alaina, selanjutnya alaikum, mumtiru, bainakum, libasuhum. Dan di waktu libasuhum ini pas latinnya perlu Bapak lihat bahwa banyak panjang. Seperti yang kita pelajari kelas 2, kalau panjang A-nya itu berbaris panjang pula di atas, dikasih garis strip di atas huruf A yang panjang. Libasuhum. Padam dama. La tarauna, sama dengan di atas, la-nya panjang, tarauna, la tarauna. Jangan lupa di atas huruf A-nya di garis strip. Ini jangan lupa diulang-ulangi di rumah supaya lebih lancar Bapak semua membacanya. Selanjutnya latihan. Di sini ada latihannya 10 buah. Ya, tugasnya tulislah kata-kata berikut dengan huruf Latin maupun huruf hijaiyah. Di sini Bapak kasih contoh.
alaina, buat latinnya alaina. Dan membuat huruf hijaiyahnya alaikum, buat alaikum. Soal 1 sampai 5 itu mencari huruf latinnya, 6 sampai 10 itu membuat huruf hijaiyah. Mudah-mudahan dapat semua paham dan dikerjakan di buku latihan PK. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat semua, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar tentang harakat tasdid. Minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang harakat sukun. Seperti yang sudah Bapak jelaskan bahwa harakat sukun itu adalah harakat mati, baris mati yang bentuknya bulatan kecil di atas huruf hijaiyah. Sekarang kita akan bahas tentang harakat tasdid. Harakat tasdid seperti yang Bapak lihat, ini bentuknya harakat tasdid. Supaya lebih paham dan lebih tahu tentang harakat tasdid, kita lihat tanda-tandanya. Tanda-tanda tasdid. Yang pertama apa? Berbentuk huruf W kecil. Berbentuk huruf W kecil. Dia berada di atas. Ini berbentuk huruf W kecil. Selanjutnya berada di atas huruf hijaiyah. Tasdid ini dia berada di atas huruf hijaiyah, tidak pernah di bawah dan tidak pernah di samping. Dia tetap berada di atas huruf hijaiyah. Yang ketiga, harakat tasdid dapat menggandakan dobel menjadi 2 huruf hijaiyah. Maksudnya adalah harakat tasdid ini bisa membuat huruf hijaiyah itu menjadi dobel. Contoh apa? Buat di sini adda, adda, dibaca adda. Dia adda, dibacanya adda. Double D, 1 D-nya sukun, 1 D-nya hidup. Baik, kita lihat contoh supaya Bapak semua paham. Di sini ada beri contoh yang bertanda huruf garis merah. Qaddamat. Qaddamat. Latinnya adalah qaddamat. Bisa Bapak semua lihat qaddamat. Huruf yang bertasdid adalah huruf dal, ya. Huruf yang bertasdid itu adalah huruf dal. Kita baca qaddamat. Qaddamat. Dibaca qaddamat. Selanjutnya mutahharatin. Di sini huruf yang bertasdid ini yang berwarna merah, huruf H. Huruf yang mempunyai tasdid adalah huruf H. Coba lihat latinnya. Mutahharatin. Mutahharatin. Hanya double 2. Seperti contoh tadi qaddamat, D-nya 2. Itu yang dimaksud dengan tanda ketiga ini. Tanda ketiga bahwa tasdid itu menjadikan huruf menjadi dobel atau menjadi 2. Ini D-nya menjadi 2. Ya. Kalau contoh kedua hanya menjadi 2. Mutahharatin. Ini dibaca mutahharatin. Ini bacaannya, ini bacaannya, ini bacaannya. Sedangkan ini adalah tulisannya. Kita Bapak lihat semuanya gimana bentuk Latin. Ini bentuk Latinnya dan ini juga mutahharatin, ini bentuk Latinnya. Selanjutnya kita latihan membaca. Diikuti di rumah ya Bapak semua. Kadzabat. Kadzabat. Sujjirat. Sujjirat. Ini tulisannya rat tapi dibaca rot. Ingat ya Bapak, jangan nanti dibuat kalau ada latihan bacanya sujjirat, dia buat di sini bukan A tapi O, sujjirat. Itu salah ya Bapak semua.
Yang betul adalah rat. Tulisannya sujirat, bacaannya sujirot. Selanjutnya karomat. Ini sama dengan tadi, karomat. Tulisannya karamat, Latinnya ya, karamat. Bacaannya karomat, karomat. Yurotilu juga sama. Bacaannya yurotilu, tapi tulisannya yurat tilu. Tapi bacaannya yurotilu. Selanjutnya tamassaka. Khofat. Innaha. Anna. Ini sudah kita pelajari di kelas 2 ya, Bapak semua. Ini namanya apostrof, koma terbalik yang hanya punya ain, yang dipunyai ain. Anna. Ingat kalau panjang itu ada strip di atas huruf A, huruf vokalnya ya, A. Sama yang innaha, ada panjang A. Ingat ya Bapak semua, A. Semua contoh ini anak Bapak baca di rumah berulang kali supaya dapat lancar, benar dan baik cara membacanya. Dan dilihat di sini semuanya hurufnya dobel, Z dobel, R dobel, J dobel, T dobel, S dobel, F dobel, N dobel, N dobel. Dan ini diulangi di rumah berulang kali supaya lebih paham. Baik, ini kita lanjutkan. Ini tugas supaya anak-anak semua lebih paham. Ada tugas 10 buah. Soal 1 sampai 5 itu mencari huruf Latinnya. Contoh kabbaro. Anak-anak semua cari Latinnya kabbaro. Soal nomor 6 sampai 10 itu mencari huruf hijaiyah. Contoh inna. Ininya yang anak-anak cari. Itulah penjelasan dari Bapak. Jangan lupa dikerjakan di buku PK latihan. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, kita berdoa supaya kita selalu mendapat ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan Bapak berharap anak-anak semua selalu semangat dalam belajar. Baik, sebelum Bapak mulai, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tanda baca tasdid, dan pada kali ini kita akan belajar tentang semua tanda baca mulai dari awal sampai dengan tasdid. Gunanya Bapak mengulang supaya Bapak mengingat, karena akan menjadi lebih paham, supaya Bapak lebih paham dan mengerti dengan materi tanda baca yang telah kita pelajari semua. Baik, kita akan lanjutkan. Pertama, kita sudah belajar tanda baca fathah, kasroh, dan dhammah. Kita tahu fathah itu baris di atas, kasroh baris di bawah, dhammah adalah baris di depan. Dan di sini kita akan melihat dalam contoh 3 huruf. Nah, kita lihat harakat fathah. Di sini ada contoh wadoa, dan Latinnya doa. Walaupun dibaca do, tapi tetap tulisannya da. Dan apa ingat, do itu mempunyai Latin D-nya titik di bawah. Selanjutnya harakat kasrah. Kita lihat contoh kasrah itu baris di bawah. Kita lihat contoh fihimi.
Fihimi. Ini adalah latinnya. Latin dari fihimi, harakat kasroh. Selanjutnya harakat dhammah atau baris di depan. Contohnya numusu. Numusu. Dan ini mungkin sebagian anak bapak sudah paham semua, dan mudah-mudahan akan lebih paham lagi. Selanjutnya yang kita pelajari itu adalah harakat sukun atau baris mati, tanda baca sukun. Kita lihat tanda-tanda sukun yang telah kita pelajari. Yang pertama, dia berbentuk bulatan kecil, di mana dia mempunyai bulatan kecil, dia berada di atas huruf hijaiyah. Yang kedua, berada di atas huruf hijaiyah. Contohkan huruf ba. Ini dia, ba mati berada di atas huruf ba, sukunnya, dan huruf yang mati itu adalah huruf ba. Selanjutnya, huruf mati berbunyi jika bersambung dengan huruf hidup sebelumnya. Ini, sukun ini, huruf hijaiyah yang bertanda sukun, berbunyi ketika dia dimasuki salah satu huruf hijaiyah yang hidup. Contoh di sini lam, ya, bisa baca lam. Kita lihat contoh, ini ada contoh. Hamla. Di sini ada huruf mim sukun, mim yang mati ya, hamla. Tasdidnya hamla, hanya punya titik di bawah karena ini adalah ha. Hanya punya titik di bawah. Contoh kedua, jam'ah. Jam'ah sama mimnya yang sukun, ya, mimnya yang sukun nih, bisa nampak. Jam'ah. Ingat kalau ain dia punya apostrof, koma terbalik di atas itu. Selanjutnya harakat tasdid. Tanda-tanda tasdid. Kita lihat yang pertama, berbentuk huruf W kecil. Ya. Ini W kecil. Dia seperti W kecil. Berbentuk W kecil. Pertama, yang kedua, berada di atas huruf hijaiyah. Dia berada di atas huruf hijaiyah. Ini Bapak contohkan ba. Di atasnya ada tasdid. Dia berada di atas huruf hijaiyah. Tidak pernah dia berada di bawah, di samping, atau di depan. Dia berada di atas. Selanjutnya, tasdid itu menggandakan atau mendobelkan atau menjadikan dua huruf hijaiyah. Ini apa contoh? Adda. Dibaca adda. Satu danya sukun, satu danya hidup. Seakan-akan ada dua huruf. Adda. Dia menjadikan dua huruf dobel, baik huruf hijaiyah ataupun huruf Latin. Kita lihat contohnya. Ini ada contoh qaddamat. Lihat latinnya, qaddamat. Di sini pada huruf hijaiyah ada yang bertanda merah yang mempunyai tasdid itu adalah huruf dal. Dan ketika latinnya nampak sekali double atau menjadi duanya hurufnya. Ini dal, D adalah latinnya menjadi dua, qaddamat. Nampak sekali ketika double latinnya. Dibaca dalam huruf hijaiyah qaddamat. Seperti di atas tadi, seperti ada, ini qaddamat. Ya, dalnya ada dua, satu sukun, satu lagi hidup. Contoh kedua, mutahharatin. Mutahharatin. Ini huruf H yang mempunyai tasdid, berarti H yang double atau dua, ganda H-nya. Mutahharatin. Di sini ada H2, di sini tasdid. Dibaca mutahharatin. Warna merah ini kenapa? Hanya sukun, H satu lagi adalah hidup. Dan itulah penjelasan dari Bapak tentang harakat fathah, kasroh, dhammah, tanda baca sukun atau tanda mati, dan harakat tasdid. Mudah-mudahan semuanya anak Bapak paham dan mengerti, dan akan lebih paham lagi. Selanjutnya ini ada tugas atau latihan dibuat di dalam buku latihan PEKI. Ada 10 soal, 1 sampai 5 itu adalah membuat huruf latinnya. Anak Bapak lihat ini soalnya Bapak campur, ada di sana sukun, ada di sana ada tasdid, ada di sini sukun atau tanda mati, ada tasdid. Bapak campur. 1 sampai 5 membuat latin, 6 sampai 10 itu adalah membuat huruf hijaiyahnya. Seperti contoh di atas ini. Kabbaro, kabbara, kabbaro. Inna, inna. 6 sampai 10 itu adalah membuat huruf hijaiyahnya.
Ini juga Pak campur, ada juga sukun, ada juga tasdid. Dan itulah dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran baru. Judulnya adalah qalqalah. Mungkin anak-anak pernah dengar atau pernah mempraktekannya dalam baca Al-Quran ataupun Iqra. Untuk lebih pahamnya, Bapak akan membahas dan menerangkan apakah itu qalqalah. Qalqalah adalah apabila ada salah satu huruf ba, jim, ini ba, jim, dal, to, dan ko yang berharakat sukun atau mati, dan matinya dari kata-kata bahasa Arab, ya. Ini maksudnya dari kata bahasa Arab itu katanya bukan dibuat-buat, memang ada di dalam Al-Quran atau memang ada dalam buku bahasa Arab lainnya, tidak dibuat-buat katanya, tidak disambung huruf jaiyah yang ini dan yang itu. Itu maksud dari kata-kata bahasa Arab. Jadi huruf qalqalah itu berapa? Ada 5 buah. Gimana supaya anak bapak semua mudah menghafal huruf qalqalah yang 5 buah ini? Caranya mudah. Buat aja singkatannya menjadi baju di toko. Itu saja. Jadi huruf qalqalah ada 5. Singkatannya baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan ko. Selanjutnya, ternyata qalqalah itu terbagi kepada 2. Ada namanya qalqalah sugro, ada namanya qalqalah kubro. Pada kesempatan kali ini Bapak hanya menjelaskan qalqalah sugro. Kenapa? Karena ini pembahasannya sulit, maka akan Bapak jelaskan satu persatu. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada qalqalah sugro saja. Pertama, qalqalah sugro. Qalqalah sugro adalah apabila ada salah satu huruf ba, jim, dal, to, dan ko yang kita singkat tadi dengan baju di toko yang berharakat sukun atau mati. Ingat ya. Salah satu dari huruf yang 5 ini, ba, jim, dal, to, dan ko yang kita singkat dengan baju di toko, itu harakatnya mati, dan matinya itu berada di tengah ayat. Bukan berada di awal, tidak pernah ya, sukun ada di awal, tidak berada di akhir. Qalqalah sugro ini dia berada di tengah ayat. Gimana cara membacanya? Cara bacanya adalah harus bergerak. Apa yang bergerak? Bunyinya yang bergerak. Seakan-akan dia bergerak dan berbunyi seperti membalik setelah dia bergerak dan bunyinya membalik. Apa ulangi? Qalqalah sugro adalah apabila ada salah satu huruf ba, jim, dal, to, dan ko yang berharakat sukun atau mati dan matinya berada di tengah ayat. Cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik. Salah satu huruf yang 5 ini ada ba, jim, dal, to, dan ko. Salah satunya yang kita panggil dengan baju di toko itu harakatnya sukun atau mati. Gimana cara bacanya? Harus bergerak dan berbunyi seperti membalik. Contoh ada apa? Kasih contoh. Ini wa abqa. Ini potongan ayat yang Bapak ambil. Ini potongan ayat. Nanti Bapak kasih contoh satu ayat. Ya, ini baru potongan ayat. Di sini ada contoh wa abqa. Huruf qalqalah sugronya ada ba. Ba-nya sukun atau mati dan dia berada di tengah kata dan ini dia berada di tengah ayat. Itu makanya wa abqa. Cara membacanya itu sugro, wa abqa.
Sugro itu apa? Kecil. Dah, apanya yang kecil? Bergetarnya kecil, membaliknya juga kecil. Wa abqa. Kita lihat contohnya yang satu ayat. Nah, ini yang satu ayat. Wal adiyati dobha. Huruf ba-nya adalah qalqalah sugro. Dobha, membalik ba-nya dobha. Wal adiyati dobha. Ini ada di ayat Al-Adiyat, ya, Al-Adiyat. Ini contoh satu ayat yang bisa Bapak pahami. Tadi contoh satu kata, ini contoh satu ayat. Dia berada di tengah, dan ini juga berada di tengah kata, ini berada di tengah ayat. Mudah-mudahan Bapak semua paham atas penjelasan Bapak. Nah, dan ini latinnya. Wal adiyati dobha. Wal ada apostrof, a-nya panjang karena ada alif, ya-nya panjang, baris strip di atas a, do-nya titik di bawah, h-nya juga titik di bawah, dan a-nya panjang. Itulah penjelasan dari Bapak. Untuk tugasnya, cari dalam Al-Quran contoh qalqalah sugro atau qalqalah kecil dan buat latinnya. Contoh yaj'alu. Ini apa kasih contoh di sini? Yaj'alu. Buat yaj'alu. Tapi ini cari dalam Al-Qur'an. Boleh dibuat satu ayat, boleh dibuat per kata. Ya, tapi dengan masing-masing hurufnya. Contoh kan hurufnya ada 5, ba, jim, dal, to dan ko. Yang ba 2 buah contoh, jim 2 buah contoh, dan begitu seterusnya sampai ko. Boleh dibuat per kata. Seperti contoh Pak buat ini, boleh dibuat per ayat. Itulah penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak paham tentang qalqalah sugro atau qalqalah kecil. Sugro itu artinya kecil. Dapat sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak semua? Semoga kita selalu sehat dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang qalqalah dan sudah kita pelajari pembagian yang pertama dari qalqalah sugro. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kepada pembagian yang kedua, yaitu qalqalah kubro. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ulangi sekilas tentang pengertian qalqalah. Qalqalah secara bahasa itu artinya getaran suara. Qalqalah arti secara bahasa adalah getaran suara. Sedangkan arti istilah kemarin sudah juga Pak jelaskan. Apabila ada salah satu huruf ba, jim, dal, to, sama ko yang berharakat sukun atau mati dan matinya dari kata-kata bahasa Arab. Ini arti secara istilah terlengkap. Dan qalqalah kita tahu terbagi kepada 2 macam. Yang pertama qalqalah sugro sudah kita pelajari minggu lalu. Qalqalah sugro sudah. Sekarang yang kita pelajari qalqalah kubro. Kita masuk kepada pembagian yang kedua, yaitu qalqalah kubro. Qalqalah tadi sudah ada, artinya adalah getaran suara. Sedangkan arti kubro artinya lebih besar. Kubro artinya lebih besar, qalqalah artinya getaran suara. Jadi getaran suara itu lebih besar. Kalau yang kemarin qalqalah sugro, getaran suaranya lebih kecil. Kita lihat arti lengkapnya. Qalqalah kubro adalah apabila ada salah satu huruf ba, jim, dal, ta, dan ko yang berharakat sukun atau mati, dan matinya itu karena wakaf atau akhir ayat. Mungkin anak-anak semua sudah tahu apa itu wakaf. Wakaf itu adalah tanda-tanda berhenti. Jadi
biasanya tanda-tanda berhenti ini kebanyakan ada di akhir ayat, ada di tengah ayat. Maka yang jelas ada tanda wakafnya di sana yang membuat dia harus berhenti. Gimana cara membacanya? Cara membacanya lebih jelas dan berkumandang. Berarti ini getarannya lebih besar, jadi membaliknya lebih besar. Cara membacanya lebih besar daripada sugro. Itu cara membaca Qalqalah Kubro. Coba kita lihat contoh, gimana contohnya supaya kita lebih paham. Ini Bapak mengambil dari surat Al-Ikhlas, ya, ayat pertama. Ini ada tanda merah, kita baca Qul huwallahu ahad, ya. Ini dal salah satu huruf qalqalah, tapi dia tidak mati. Kenapa dia dimatikan? Seperti yang Pak jelaskan tadi sebelum tampilan ini, dia ada wakaf. Ini ada wakaf di belakang yang mewajibkan dia berhenti, maka dibaca bukan Qul huwallahu ahadun, tapi apa? Qul huwallahu ahad. Jadi dari berbaris menjadi sukun karena dia diwakafkan dan hukumnya adalah Qalqalah Kubro. Coba kita latinnya. Ini latinnya Qul huwallahu ahad. Ya, ini ada H yang punya titik di bawah, dan karena dia wakaf maka dalnya dari hidup menjadi mati. Kita lihat contoh kedua. Ini contoh kedua, ayat kedua dari surat Al-Ikhlas. Allahus Somad. Di sini juga ada dalnya, huruf salah satu huruf qalqalah hidup. Karena dia diwakafkan, hukumnya Qalqalah Kubro, maka bukan Allahus Somadu, tapi apa? Allahus Somad. Di mana tanda wakafnya? Ini tanda wakafnya. Karena dia ada berhenti di sini, maka dia dibaca Somad, bukan Somadu. Inilah yang menandakan Qalqalah Kubro itu tandanya berada di akhir ayat atau ada tanda wakaf. Kita lihat gimana latinnya. Allahus Somad. Ini jangan lupa short itu punya titik di bawah, itu adalah huruf latinnya. Ya. Itulah penjelasan dari Bapak tentang Qalqalah Kubro. Yang jelas anak-anak semua setelah paham dengan teori, maka kita latihan dulu supaya lebih paham. Carilah dalam Al-Quran contoh Qalqalah Kubro dan buat latinnya. Ya, kita buat dalam buku Peki Latihan. Buat di buku Peki Latihan. Contoh di sini udah Bapak buat yad'alu. Ini contohnya yad'alu. Ini contoh yang apa ya? Contoh yang biasa saja. Yang dicari itu adalah akhir ayat. Yang dicari ada huruf ba-nya 2 buah, huruf jim 2 buah, sampai huruf ko juga 2 buah. Selamat belajar dan bekerja. Itulah penjelasan dari Bapak, buatnya di buku Peki Latihan. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita minggu yang lalu tentang Qalqalah. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perbedaan Qalqalah Sugro dan Qalqalah Kubro. Pertama, kita masuk dulu kepada Qalqalah Sugro. Qalqalah Sugro mempunyai ciri-ciri yang pertama, getaran suaranya kecil. Jadi ketika membaca Qalqalah Sugro, getaran suara yang kita keluarkan itu kecil. Dan yang kedua, harakat hurufnya mati. Ingat, Qalqalah Sugro salah satu tandanya adalah harakat dari huruf qalqalahnya itu mati atau bertanda sukun. Yang ketiga, berada di tengah ayat, bahwa huruf qalqalah yang sukun itu pada Qalqalah Sugro berada di tengah ayat, bukan di akhir ayat, bukan di tanda wakaf. Selanjutnya cara membacanya harus bergerak dan berbunyi membalik.
Kita lihat contoh gimana cara membaca harus bergerak dan membunyi terbalik. Contoh ada sini Bapak buat ada qadhan, 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 qadhan. Seakan-akan getaran suara itu bergerak dari satu ke arah satu lagi, lalu baru masuk kepada huruf selanjutnya. Qadhan. Di sini ada latinnya qadhan, hanya titik di bawah. Contoh selanjutnya wajadna, wajadna, wajadna. Seakan-akan getarannya itu bergerak dan membalik langsung. Wajadna, dan lihat latinnya wajadna, nanya panjang, jadi huruf A-nya berbaris strip. Itu tanda stripnya itu tanda panjang. Yang kedua adalah qalqalah kubro. Tanda-tandanya adalah yang pertama getaran suaranya besar. Kalau sugro tadi kecil dan getaran suara kubro adalah besar. Yang kedua, harakat sukun karena wakaf atau akhir hayat. Ini sukunnya huruf qalqalahnya bukan karena sukun asli mati, tapi karena dia wakaf atau akhir hayat. Yang ketiga, berada di akhir ayat. Nah, ini berada di akhir ayat, bukan di tengah, bukan di awal, tapi di akhir ayat. Selanjutnya, cara bacanya lebih jelas dan berkumandang. Ini bacanya jelas dan berkumandang maksudnya adalah getaran suaranya besar dan membaliknya juga besar. Kita lihat contoh. Di sini udah Bapak buat contoh. Qul huwallahu ahad. Ahad. Seakan membaliknya itu besar dan berhentinya di sana qalqalahnya itu suaranya besar dan jelas. Ahad, ahad. Kalau yang tadi seakan suaranya itu membalik dan bergerak. Nah, ini latinnya qul huwallahu ahad, karena Allahnya panjang, hanya pakai strip dan hanya punya titik di bawah. Dan itulah penjelasan dari Bapak tentang perbedaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Coba dibaca-baca kembali, dengarkan baik-baik videonya dan pahami. Dan sekarang latihannya buat di buku PK latihan, salinlah yang ada dalam video tadi ke dalam buku latihan PK, perbedaan qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Terima kasih atas perhatian Bapak semua. Dapat tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.